Sosok Rul Bayatun ART dijadikan direktur oleh Fadia Arafi, terima aliran uang 2,3 miliar rupiah. Direktur PT Raja Nusantara Berjaya, RNB, Rul Bayatun dalam perusahaan keluarga milik Fadia Arafi ternyata adalah asisten rumah tangga, ART, dari sang Bupati Pekalongan. Sebelumnya, KPK menetapkan Fadia Arafi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan pada Rabu, 4 Maret 2026. Fadia Arafi mendirikan perusahaan bersama suaminya sekaligus anggota DPR RI, Muftarudin Ashraf Abu, dan anaknya sekaligus anggota DPRD Pekalongan, Muhammad Sabik Ashraf, bernama PT RNB, Raja Nusantara Berjaya. Kemudian pada 2024, Fadia mengganti posisi Direktur PT RNB dengan orang kepercayaannya bernama Rul Bayatun. Fakta mengenai sosok Rul Bayatun tersebut disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. Kalau info terakhir yang kita dapat itu dia, Rul Bayatun, nyebutnya Art gitu ya. ART-nya FAR, Fadia Arafi. Kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan, Kamis, 5 Maret 2026, dilansir dari Kompas.com. Asep mengungkapkan dari hasil pemeriksaan, Rul Bayatun mengaku sering mendapat perintah dari Fadia untuk menarik uang dari rekening perusahaan. Kasus yang pertama, kejanggalan. Kok seorang ART bisa dijadikan direktur? Gunanya untuk apa? Gunanya ya agar bisa diatur-atur gitu loh. Jadi hanya sebagai bonekanya saja untuk mengelabui hukum yang ada di negeri ini. Ya maklum lah, mereka kan orang-orang artis, ya artis yang mana pinter bermain drama, pinter main sinetron, semuanya direkayasa. Lebih lagi kita tahu kan bagaimana Indiahe gitu kan, yang Indiahe gitu kan pinter emang bermain sandiwara. Kok bisa-bisanya seorang ART dijadikan direktur? Dan saya yakin gaji yang segitu tuh nggak masuk kepada ART tersebut, hanya itu untuk apa ya, istilahnya untuk mengelabui hukum saja. Yang sebenarnya meraup untung siapa ya? Keluarganya si Fadia ini. Dan ini kejanggalan yang kedua teman-teman ya, kita simak dulu videonya. korupsi yang menjerat kepala daerah kembali terjadi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menangkap Fadia Arafi dalam operasi tangkap tangan, OTT, di Jawa Tengah, Selasa, 3 Maret 2026. Fadia diduga terlibat korupsi pengadaan jasa outsourcing di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan periode 2023-2026 melalui perusahaan keluarga, PT Raja Nusantara Berjaya, RNB. Perusahaan yang didirikan pada 2022 oleh suaminya Muftarudin Ashraf Abu dan anaknya Muhammad Sabik Ashraf itu disebut menjadi vendor di sejumlah dinas. Sejumlah mantan pekerja outsourcing mengaku diberhentikan secara lisan tanpa surat resmi, pesangon, maupun penjelasan. Mereka juga mengungkap gaji yang seharusnya sekitar 2,4 juta rupiah hanya diterima 1,6 juta rupiah per bulan, tanpa kejelasan potongan hingga 800 ribu rupiah dan tanpa THR. Yang kedua, bahwa perusahaan mereka itu adalah perusahaan keluarga ya, yang menjadi vendornya itu ya, itu perusahaan keluarga di mana nanti ketika ada proyek-proyek bisa tender tersebut diberikan kepada perusahaan keluarga tersebut. Yang akhirnya apa? Akhirnya semua pengelolaan juga di situ, keuntungan di situ. Tapi untuk mengelabui itu semuanya, mereka tidak ada yang namanya bagi hasil, nggak ada. Sepenuhnya tidak ada komisi, untuk bupati, nggak ada. Karena apa? Sepenuhnya diberikan kepada perusahaan. Lah iyalah, jelas orang perusahaannya milik keluarga, kan kembalinya juga kepada keluarga, hasilnya dinikmati bersama. Inilah namanya gurita Pekalongan. Semuanya akan terbuka satu persatu. Dan ini sebagian ya, 7 mobil itu baru sebagian loh ya, belum semuanya ini aset-asetnya ya. Kita simak videonya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyegel 7 mobil di rumah dinas Bupati Pekalongan. Ada Alphard juga tuh ya. Dalam rangkaian operasi tangkap tangan atau OTT pada Selasa 3 Maret 2026. Ketujuh kendaraan itu masing-masing mobil listrik Wuling, mobil listrik Denza D9, 2 Toyota Camry, 2 Mitsubishi Expander, dan Toyota Fortuner. Emang boleh 2 periode jadi... Bentar. Itu ya, mobilnya aja berjejer. Wah, luar biasa memang. Sudah istrinya jadi bupati, suaminya jadi DPR RI, kemudian anaknya jadi DPRD daerah tersebut. Gak kurang ajar bagaimana coba? Hah? Mau bikin dinasti ini? Sudah cukup lah yang dinasti-dinasti kayak gitu ya. Inilah makanya bahayanya ketika seseorang diberikan jabatan. Dan ini publik juga harus mengingatlah hal-hal semacam ini ya. Jangan kemudian memilih seseorang pemimpin
itu hanya berdasarkan mereka cantik, berdasarkan mereka baik. Baik, cuman kalau nggak bisa kerja ngapain? Cantik kalau nggak bisa kerja untuk apa? Ini untuk bekerja loh, untuk negeri kita loh, untuk bangsa kita, untuk daerah kita. Cobalah, jenengan tuh sudah dikasih contoh oleh Allah saat ini ya. Ada yang namanya KDM, yang benar-benar bekerja untuk rakyatnya. 1 tahun kalau memang bekerja untuk rakyat semuanya bisa teratasi. Ya, hampir ke semuanya jalan bisa baik. Itu kalau memang bekerja untuk rakyat. Nah, ini sekarang kita sudah dikasih yang semacam itu. Jadi 2029 kita berharaplah orang-orang ya yang tidak punya rekam jejak yang baik, maka jangan lagi dipilih. Nah, ini juga untuk para bupati, para pejabat-pejabat daerah, silahkan Anda berlomba-lomba menunjukkan kinerja Anda mulai saat ini. Kalau kalian ingin dipilih di 2029 nanti. Oke, kita lanjutkan. Ini mengaku mengelabui KPK ya, dengan mengatakan bahwa tidak paham tentang tata kelola, tidak paham tentang hukum, tidak paham tentang peraturan dan lain sebagainya. Kita simak videonya. Kepala daerah tapi ngaku nggak paham hukum karena dulunya penyanyi dangdut. Pernyataan itu muncul dari Bupati Pekalongan, Fadia Arafi, yang jadi tersangka kasus dugaan korupsi di Pemkab Pekalongan. Di pemeriksaan KPK, Fadia ngaku kalau dia berlatar belakang musisi dangdut, bukan birokrat. Jadi nggak paham hukum dan tata kelola pemerintahan daerah. Namun dalam hukum ada prinsip yang disebut presumptio iuresti iure atau asas fiksi hukum. Artinya setiap orang dianggap mengetahui aturan yang berlaku. Jadi alasan tidak tahu hukum tidak bisa dijadikan pembelaan, apalagi bagi pejabat publik. Ex-penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai alasan itu sulit diterima karena kepala daerah pasti mendapat pembekalan soal aturan dari Kemendagri maupun lembaga lain. Dalam kasus ini KPK menduga korupsi terjadi lewat konflik kepentingan dalam pengadaan proyek di Pemkab Pekalongan. Fadia disebut mendirikan perusahaan keluarga bernama PT Raja Nusantara Berjaya bersama suaminya yang anggota DPR RI dan anaknya yang menjabat sebagai anggota DPRD. Nah, perusahaan itu ikut jadi vendor dalam proyek pengadaan jasa outsourcing di sejumlah dinas Pemkab Pekalongan sejak 2023 hingga 2026. KPK pun menetapkan Fadia sebagai tersangka dan menahannya selama 20 hari pertama sejak 4 Maret 2026. Nah, kalau sudah jadi kepala daerah, masih bisakah alasan gak paham hukum dipakai untuk membela diri? Gimana nih khususnya warga Pekalongan? Coba komen ya. Yo, warga Pekalongan komen gimana tentang bupati kalian, ha? TV Al-Waha. Hot Inspiration.